Shalom, Shalom. happy Sunday beloved, selamat hari Minggu kekasih Tuhan. Apa kabar? Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini kembali kita akan bersama-sama belajar akan kebenaran firman Kristus, identitas kita dalam Kristus, khususnya kita masih dalam seri surat-surat Paulus kepada 7 jemaat. Mana ini ada 9 surat dan hari ini kita masuk di dalam surat Efesus. Kalau sebelum-sebelumnya kita mereview secara singkat bahwa kita sudah dalam Roma, kita belajar di situ tentang keselamatan. Tentang keselamatan yang sudah Tuhan beri. Dan setelah kita diselamatkan, kita menjadi orang percaya, kita dilahirkan kembali dalam Yesus Kristus, kita masuk pada 1 Korintus, di mana 1 Korintus memberitahu kita bahwa kita semuanya sebagai orang percaya bergumul dengan semua kehidupan kedagingan kita. Kita bergumul dengan sifat keberdosaan manusia. Perpecahan di dalam jemaat, perpecahan di antara sesama orang percaya, bahkan tamak, rakus, dan hal-hal yang tidak bagus ada di ada di Korintus. Tetapi Paulus hadir dan mengingatkan tentang perjamuan kudus yang benar di dalam Kristus. Bagaimana perjamuan yang kudus, kita melihat Kristus. Setiap kali kamu mengambilnya, lihat Kristus, bukan lihat dirimu sebagai solusi di situ perjamuan kudus. Dan di 1 Korintus juga ada ayat tentang pasal tentang kasih. Semuanya kasih, itu sabar dan lain sebagainya. Ketika kita mengganti kasih itu kata kasih dengan Yesus, kita bisa tahu di situ bahwa semuanya bukan tentang kita, tetapi tentang Yesus. Masuk di Korintus, di 2 Korintus, kita belajar bahwa orang sangat semangat sekali bertobat di situ. Orang kepada pertobatan dan di dalam 2 Korintus itu diingatkan melalui Rasul Paulus bahwa di situ ada satu ayat yang sangat terkenal di 2 Korintus, yaitu barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Paulus ingatkan, sudah jangan ingat-ingat yang lama, kalian ini ciptaan yang baru. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar di dalam Galatia, di mana Galatia orang-orang percaya yang sudah menerima kasih karunia, sudah ditemukan, mereka bingung dengan keberadaan mereka sekarang. Terus bagaimana setelah kita percaya? Masa cuma dengan percaya kita bisa diselamatkan? Akhirnya ada orang-orang yang mempengaruhi mereka dengan harus menambahkan hukum Taurat, harus ditambah lagi, ini mesti sunat baru ini bisa diselamatkan. Terjadi kebingungan di situ. Akhirnya Paulus menulis surat dan mengatakan bahwa dia gemes sekali dengan orang-orang Galatia. Hei kalian orang Galatia yang bodoh. Siapa yang mempesona kamu? Siapa yang menyihir kamu sampai kalian kembali lagi kepada hukum Taurat? Dan di Galatia pasal 5 ayat 4 dikatakan bahwa kalian hidup di luar kasih karunia. Ketika mencampur adukan kasih karunia dengan hukum Taurat, kalian hidup di luar kasih karunia. Kalian tidak bisa itu mencampur adukan usaha dengan kasih karunia. Namanya aja kasih karunia. Tanpa usaha, diberikan dengan cuma-cuma. Nah, puji Tuhan, dan kita dari sini bisa melihat bahwa tadi Roma tentang keselamatan untuk semua orang, tidak mengingat orang Yahudi atau orang Yunani. 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia itu pada intinya berbicara tentang hal-hal duniawi, usaha manusia. Mereka masih bergumul. Nah, sementara kita bergumul, sementara orang percaya itu bergumul, berusaha menyenangkan Tuhan dengan kemampuannya sendiri, mencoba untuk menambah dengan usaha supaya Tuhan senang, supaya diberkati. Tuhan berfirman melalui Efesus. Makanya kalau kita lihat Efesus itu, dalam urutan 9 surat Paulus, Efesus itu ada di tengah-tengah. Roma, 1-2 Korintus, dan Efesus. Selanjutnya Filipi, Kolose, dan 1-2 Tesalonika. Ketika Korintus dan Tesalonika, 1-2 Korintus digabung jadi 1-2 Tesalonika digabung jadi 1, Efesus tetap di tengah. Roma, Korintus, Galatia, baru Efesus di tengah. Nanti lanjut akan Filipi, Kolose, dan Tesalonika. Artinya bahwa Efesus menjadi inti. Efesus ini inti dari pusat Injil, pusat daripada pemberitaan Injil Paulus, khususnya kepada surat-surat kepada beberapa jemaat, 7 jemaat ini. Inti dari perjalanan hidup manusia, orang percaya khususnya. Mengapa teman-teman ini penting? Bukan kebetulan ketika proses kanonisasi itu ternyata adalah gambaran pola perjalanan hidup orang percaya.
Roh Kudus menempatkan surat Efesus ada di tengah untuk mengalihkan pandangan kita, untuk mengingatkan kita kembali, lihat ke atas, lihat kepada Kristus. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan itu dinyatakan di dalam Efesus. Dan yang akan kita pelajari hari ini adalah ini tentang Kristus. Kita akan masuk di dalam Efesus pasal 1 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus atas kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus, orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Anugerah dan damai sejahtera Allah dari Allah. Kalau terjemahan yang pertama dibilang kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu semuanya. Amin. Menyertai kita semuanya. Nah, ini menarik teman-teman, karena di situ ada dalam Kristus Yesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Ketika kita membaca surat-surat Paulus khususnya, ketika dia berbicara di dalam Kristus, di dalam Dia, melalui Dia, di dalam Yesus, di dalam kasih, itu semuanya adalah berbicara tentang identitas kita sekarang di dalam Kristus. Posisi sekarang kita ada di dalam Kristus. Nah, menariknya ini di Efesus pasal 1, ini ada 15 frase di dalam Kristus, melalui Dia, dalam kasih, dalam Yesus. Jadi betapa Paulus ini melalui Roh Kudus melalui Paulus, dia mau menyatakan bahwa kehidupan kita tidak bisa di luar Kristus. Kita boleh berjalan, kita boleh ada sampai saat ini. Itu semuanya karena kehidupan kita dalam Kristus. Mungkin kemarin-kemarin kita tidak menyadari itu. Tetapi di saat kita percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, di saat itulah sebenarnya hidup kita itu di dalam Kristus. Dan bersyukur sekali di sinode kita, sinode GKIP dan gereja mentor kita GBC Jakarta dan kita yang ada di Manado ini, selama 1 tahun ini kita belajar akan identitas kita dalam Kristus. Meskipun kita yang dari Manado, tema tahunan ini adalah menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah di rumah kita masing-masing. Ketika kita tahu identitas kita dalam Kristus, kita akan bisa itu menikmati, enjoying the super abundance of grace at home. Menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah di rumah. Meskipun keadaan lagi tidak baik-baik saja. Tapi kita bisa menikmati itu kasih karunia yang berlimpah-limpah hanya ketika kita sadar, kita tahu hidup kita di dalam Kristus. Jadi betapa pentingnya identitas ini kita dalam Kristus. Sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan ini akan terus diingatkan terus. Nah, kita mau masuk di ayat 3. Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Firman Tuhan mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin. Amin. Luar biasa. Ini ulang-ulang dalam persekutuan ini kita beritahu bahwa di dalam Kristus Allah sudah mencurahkan. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan. Telah artinya sudah mengaruniakan, itu memberikan dengan cuma-cuma kepada kita orang-orang percaya. Dilanjutkan apa? Segala berkat rohani di dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia, nah kembali lagi, dalam Kristus, di dalam Dia Allah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kehidupan kita, kekudusan kita itu bukan dari usaha kita untuk kita mesti setia supaya hidup kudus, kita mesti banyak berdoa, banyak baca Alkitab supaya menjadi hidup kudus. Nah, baca Alkitab, berdoa, beribadah itu hal yang bagus, yang baik, tapi itu tidak akan menambah kekudusan kita, teman-teman. Karena kekudusan kita terjadi apa? Di dalam Kristus. Di dalam Dia yang menguduskan kita. Di dalam Dia Allah telah memilih kita supaya kita kudus dan tak bercacat. Saya mau baca dalam terjemahan The Passion. Ini menarik, The Passion ini dia menulisnya. Terjemahan The Passion mengatakan segala sesuatu yang ada di surga
sudah dicurahkan kepada kita. Amin. Jadi segala sesuatu di surga itu hal yang baik. Itu sudah dicurahkan kepada kita sebagai pemberian kasih dari Bapa surgawi kita yang luar biasa. Bapa dari Tuhan kita Yesus, semuanya ini dia lakukan karena dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Oh, ini menarik sekali. Jadi Bapa melihat kita dibungkus dalam Kristus. Karena itulah kita memuji dia dengan segenap hati kita. Ayat 4, sebelum dia meletakkan dasar alam semesta, dia telah memilih kita untuk menjadi miliknya sendiri dengan mempersatukan kita dengan dirinya. Mempersatukan kita dengan Yesus. Karena kasihnya yang besar, dia menetapkan kita sebagai satu kesatuan dengan Kristus dari semula. Supaya kita dapat tampak kudus di matanya dengan kemurnian yang tidak bercela. Oh, haleluya. Jadi dia melihat kita dibungkus dalam Kristus. Kalau dibungkus itu waktu saya baca ini saya ingat kalau masih bayi itu dibungkus dengan lampin, kalau bahasa Alkitabnya itu anak kecil di bedong. Dibungkus jadi tertutup. Nah, kehidupan kita itu tertutup. Ini menarik. Nanti kita akan belajar di Kolose. Efesus dengan Kolose ini kayak dua mata uang. Jadi dia sama, mirip. Efesus dengan Kolose. Betapa penekanan tentang hal ini itu sangat penting sekali. Nanti kita akan melihat di Kolose itu hidup kita tersembunyi. Sebenarnya Kristus kita ini di dalam Kristus. I see Christ in you. Aku melihat Kristus di dalammu. Kalau Efesus bilang kita ini tersembunyi. Kalau The Passion menerjemahkan dia Bapa melihat kita ini dibungkus dalam Kristus. Jadi ketika kita ini dibungkus, bayangkan kita ini dibungkus oleh Kristus. Perlindungan, proteksi. Ketika kita dibungkus dalam Kristus, yang kayak saya menggambarkan itu kayak janin di dalam rahim seorang wanita tuh. Ketika kita ini di dalam tubuh Kristus, kita ada di dalam Kristus. Nutrisi sang bayi itu, apa yang dibutuhkan bayi itu mamanya yang kalau mamanya makan yang tidak bagus, dia makan juga yang tidak bagus. Masalahnya teman-teman, kita punya Yesus, punya Kristus, itu dia sempurna. Dia ini Allah, punya segalanya. Dia ini sang firman. Dia jadilah, awal penciptaan toh, jadilah ini. Dia cuma berfirman, jadi semuanya. Makanan, tumbuhan, ikan, semuanya terjadi. Jadi kita ada di dalam pribadi yang berkuasa. Ketika apa yang menjadi ketakutan kita, dia turut merasakan. Kalau di Roma bilang, kita dibungkus di dalam Kristus. Dia menetapkan kita sebagai satu kesatuan dengan Kristus. Satu kesatuan, unity di dalam bersama dengan Kristus. Jadi mau kemana-mana kita pergi, kita tetap bersama dengan Kristus. Bahkan sampai kita jatuh pun mungkin dalam dosa, kita tetap bersama dengan Kristus. Kalau di Roma pasal 8 dikatakan, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Karena kesatuan itu berdasarkan kita mempercayai dia, percayanya kita kepada Tuhan. Nah, ini kalau kita salah memahami, ini bisa berbeda pemahaman tentang bagaimana kalau di terjemahan baru 2 dikatakan sebab di dalam dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus. Sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah memilih kita. Nih teman-teman juga yang mungkin merasa saat ini merasa jauh dari Tuhan. Percayalah bahwa kalian sudah dipilih. Ketika kita percaya dalam Kristus, khususnya teman-teman yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mungkin saat ini sudah jauh, tidak pernah beribadah lah katakanlah, tidak pernah bersekutu dengan saudara-saudara iman. Tapi percayalah, Kristus di dalam itu akan terus mengingatkan bahwa engkau adalah anak kesayangannya. Yang membuat engkau selamat, itu percayamu kepada Yesus. Percaya kalian kepada Yesus. Efesus ini bukan dimulai dengan apa yang harus kita lakukan. Efesus dimulai dengan apa yang sudah Kristus lakukan buat kita. Apa saudara-saudara tadi? Di dalam Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita. Dia sudah mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Segala berkat rohani di dalam surga, frase ini menarik karena
Ini berkat rohani. Berkat rohani itu jauh lebih bagus, jauh lebih oke dari berkat-berkat tanda kutip yang lain. Seringkali kan kalau kita berbicara berkat itu apa? Uang. Oh, nanti kalau ada berkat tanda kutip. Oh, nanti kalau diberkati tanda kutip, bahwa ini segala berkat rohani di dalam surga. Di surga itu ada siapa? Ada pribadi, ada Yesus. Jadi ketika sekarang kita orang percaya berbicara tentang berkat, itu adalah pribadi. Berkat itu adalah Yesus sendiri. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Dia, kalau Roma pasal 8 kembali, yang tidak menyayangkan anaknya sendiri dan memberikannya bagi kita. Bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu untuk kita? Apa yang kita inginkan, apa yang kita ingini. Anak kesayangannya yang dikasihi, yaitu Yesus, Bapa berikan untuk kita. Apalagi hal-hal remeh-temeh misalnya, yang mungkin buat kita itu besar, sesuatu yang bernilai lah. Nah, tapi percayalah, di mata Tuhan itu tidak ada apa-apanya, teman-teman. Amin. Karena kita punya Yesus. Nah, puji Tuhan, kita mau lanjut di ayat 5 dan 6. Efesus pasal 1, hari ini kita tetap akan terus kepada pasal 1. Efesus pasal 1 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ini menarik karena di ayat 5 ini ada yang pertama, ada frasa dalam kasih. Kata pertama, dalam kasih. Jadi kita sudah belajar kemarin bahwa ketika kita mengganti kata kasih dengan Yesus, itu bukan kita. Kita di dalam Kristus, kita di dalam kasih. Dalam kasih, dasarnya kasih, Ia, Bapa, telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Amin. Jadi kita adalah anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Nah, ayat 6 ini teman-teman, ini yang menjadi ayatnya GBC. Puji Tuhan. Ini kita akan belajar di sini. Nah, selama ini God Beloved Church bagian di Jakarta, kita yang di Manado, karena kita di Manado ini adalah pos PI daripada pelayanan di Jakarta, di GBC Jakarta. Kita juga hari ini kita akan belajar ini tentang GBC. Sebelumnya dalam kasih tadi berbicara tentang Yesus. Ayat 6, supaya terpujilah anugerahnya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Nah, menarik teman-teman, karena kata-kata yang dikaruniakannya itu, kata-kata karunia di situ, itu bahasa asli itu karito. Katakan sama-sama, karito. Karito. Nah, karito ini berasal dari kata karis, grace. Karito itu diterima sepenuhnya, sangat disukai. Kata karito dalam Alkitab Yunani, terjemahan asli, di Perjanjian Baru, itu hanya ditemukan 2 kali. Hanya ditemukan 2 kali. Yang pertama itu di dalam Lukas pasal 1 ayat 28 dan di Efesus pasal 1 ayat 6 ini. Nah, kalau kita lihat Lukas, apa itu Lukas pasal 1 ayat 28, saya mau bacakan. Ketika datang kepada Maria, ini malaikat Gabriel, ketika datang kepada Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, salam hai engkau, karito, Tuhan menyertai engkau." Nah, jadi salam itu diberikan kepada Maria waktu itu. Dan sekarang kita yang hidup di bawah Perjanjian Baru, itu juga kita alami itu. Ada karito di situ. Ayat 6, supaya terpujilah anugerahnya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaritokan kepada kita. Oh, haleluya. Jadi waktu saya dulu melihat itu, membaca kisah kelahiran Yesus, itu malaikat Gabriel memberikan salam kepada Maria, itu sesuatu yang spesial sekali itu Maria. Dan kita kayaknya susah seperti itu. Ternyata waktu saya belajar ini,
Efesus ini, wow, ini kita semuanya teman-teman, ini orang yang sangat disukai. Karito kita di hadapan Tuhan. Jadi Alkitab sudah menjelaskan sekarang, sudah menyatakan bahwa Maria, ibu Yesus ini, dia hidup di masa masih hidup di bawah hukum Taurat. Karena Yesus baru mau lahir, Yesus belum disalibkan bahkan. Yesus baru mau lahir. Itu pesan Gabriel, malaikat Tuhan, itu kepada Maria, salam hai engkau yang dikarito, yang dikaruniai. Tuhan menyertai engkau. Kata yang sama, engkau dulu salam, tetapi saat ini kita diingatkan supaya terpujilah kasih karunia, anugerahnya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita, yang dikaritokan kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Amin. Jadi hanya di dalam Kristus kita disukai Bapa. Saya mau baca ayat 6 ini di terjemahan The Passion lagi, karena dia ditekankan. Mulai ayat 5. Selalu merupakan rencananya yang sempurna untuk mengangkat kita sebagai anak-anaknya yang menyenangkan hatinya, hati Bapa. Ayat 6, supaya kasih karunia-Nya yang besar mengalir kepada kita dan akan membawa kemuliaan baginya karena kasihnya kepada kita sama seperti kasihnya. Jadi ini kasih Bapa kepada kita sama seperti kasih Bapa kepada yang dikasihinya Yesus. Jadi yang dikasihi ini Yesus. Ketika Yesus dikasihi Bapa, tadi kan di ayat sebelumnya tadi kan kita dibungkus, kita ini terselubung, kita ini di dalam Kristus. Di dalam Kristus kita ini. Jadi ketika di dalam Kristus itu Yesus, jadi ketika Bapa melihat kita, Dia melihat Yesus juga. Artinya kita juga dikasihi. Nah, saya mau menjelaskan sekarang tentang logo GBC. Logo GBC ini karena dari ayat Efesus pasal 1 ayat 6. GBC, God's Beloved Church. Logo G ini, huruf G ini berbicara tentang God, Tuhan. Ini artinya Allah Bapa yang adalah sumber kasih karunia, sumber kehidupan, Dia juga adalah identitas kita. Tuhan ini identitas kita dalam Kristus, dalam Dia, Tuhan. Huruf B ini menarik. Huruf B, Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat huruf B ini unik. Huruf B ini memiliki warna ungu. B, beloved, ini memiliki warna ungu. Artinya gambar dari kerajaan, tahta. Ini dari kata beloved, yang dikasihi. Yang dikasihi tadi, dijelaskan dia adalah Yesus. Yang dikasihi itu Yesus pribadi. B ini dibentuk, ini melalui gembala kita, Studi ini ada pewahyuan tentang menulis huruf B ini seperti tahta. Dan di atasnya sini ada kayak seperti mahkota. Ini adalah kemuliaan Tuhan. Huruf B ini juga terinspirasi dari huruf Bet. Huruf Ibrani, Bet. Bet itu berarti rumah kalau dalam bahasa Ibrani. Bagaimana sesuai dengan visi gereja GBC? GBC adalah rumah di mana anak-anak Allah boleh mengalami kasih, boleh mengalami kebebasan, boleh mengalami damai sejahtera sebagai satu keluarga di dalam Kristus. Nah, melalui Kristus setiap orang percaya diterima dan diberkati, ditempatkan pada posisi yang baru di sebelah kanan Allah Bapa. Ini Allah Bapa, God, Tuhan, Allah. Nah, masuk kepada huruf C. C ini church, gereja. Saudara dan saya, kita semuanya orang-orang percaya, church, gereja. Huruf C ini kecil karena kita semuanya adalah gereja-gereja, orang-orang yang kecil, Tuhan yang besar. Huruf C kecil, duduk. Ini duduk di tahta. Tadi kan B, gambaran ini tahta. B, kita duduk. Seperti Dia sekarang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, begitu juga kita. Tuhan mendudukkan kita berdasarkan Kristus di surga. Umat Tuhan yang dipanggil keluar dari dunia untuk hidup sebagai keluarga Allah. Huruf C ditempatkan menjadi satu dengan B, menyatu. Dengan beloved tadi. The beloved, yang dikasihi, yaitu Yesus. Nah, jadi teman-teman, sebagai God's Beloved Church, pelayanan kita bersyukur sekali karena kita dipercaya untuk di sini boleh menjadi pos pelayanan pekabaran Injil di Manado ini melalui gembala kita Pastor Dian di Jakarta, God's Beloved Church Jakarta, mensupport pelayanan tempat ini. Kita adalah boleh sama-sama di dalam pemahaman tentang
sebagai orang percaya sekarang, hidup di bawah kasih karunia. Kita dikumpulkan dalam satu kumpulan orang-orang percaya dan selalu diingatkan loh, saat-saat ini kita diingatkan bahwa identitas kita orang percaya tidak ditentukan oleh usaha, oleh pencapaian kita, bahkan kegagalan kita. Ketika kita dalam kegagal pun, kita mengalami ada suatu kesalahan yang kita lakukan, tidak bisa merubah identitas kita. Identitas kita tetap anak kesayangannya. Kita tetap anak yang dikasihi Bapa. Amin. Dan kita hidup tidak berjuang supaya kita diterima oleh Allah. Karena kita sudah diterima melalui Yesus di dalam sang kekasih itu, the beloved. Kita sekarang tidak hidup untuk menuju tahta. Kita makanya saya pernah katakan, kehidupan kita orang percaya ini, kita tidak lagi hidup, kehidupan kita, kesetiaan kita, supaya masuk surga. Tidak, karena surga sudah di dalam kita. Kita sudah tertutup di dalam Kristus. Sang pemilik surga itu sudah menutupi kita, membungkus kita seperti tadi. Jadi untuk surga itu kita sudah miliki. Cuman saat ini karena kita masih di daging, kita masih ada di dunia ini. Nanti kita mau belajar tentang gereja itu di ayat terakhir. Dan kita hidup dari posisi bersama dengan Kristus. Sama tadi huruf B tahta, C itu di atas tahta. Bersama Kristus kita duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kita ikut memerintah. Kita ikut memerintah bersama dengan Tuhan. Jadi mulut kita berkuasa, orang-orang percaya ini. Apa yang kita perkatakan itu berkuasa. Kita mengalami kekurangan misalnya dalam ekonomi. Terima kasih, Allahku sudah memenuhi. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Jadi kita hidup di posisi bersama dengan Kristus. Duduk di atas tahta itu sekarang, bukan nanti. Sekarang teman-teman. As He is, so are we in this world. Sebagaimana Dia saat ini sekarang duduk di sebelah Allah Bapa, di sebelah kanan Allah Bapa, begitu juga kita. Nah, karena itulah Tuhan mempercayakan pelayanan ini, God Beloved Church, baik di Jakarta, di kita yang dari Manado ini, itu merupakan komunitas kumpulan orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia, berakar bersama dalam kasih Kristus, berjalan dalam identitas ilahi sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Nah, saat ini kita mau mendeklarasikan siapa kita dalam Kristus. Saya dipilih di dalam Kristus. Saya dikasihi di dalam Kristus. Saya dibenarkan di dalam Kristus. Saya diberkati di dalam Kristus. Dan saya diterima di dalam Kristus. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Jadi ini kalau kita mau lihat posisi identitas kita di dalam Kristus akan ada banyak sekali. Makanya penting kita mau baca. Mungkin teman-teman ada waktu baca itu dari Roma sampai Tesalonika. Ya semua Alkitab juga boleh. Cuma ketika kita mau lihat kehidupan kita, identitas kita dalam Kristus melalui surat-surat Paulus kepada 7 jemaat, itu lebih daripada yang kita sudah proklamirkan tadi. Lebih daripada apa yang sudah kita deklarasikan. Kita dipilih, kita dikasihi, kita dibenarkan, diterima, diberkati. Semuanya karena di dalam Kristus. Amin. Kita mau lanjut di ayat 7 sampai 10. Efesus pasal 1 ayat 7 sampai 10. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerahnya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Ayat 10, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Amin. Diulang lagi, sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darahnya. Kalau teman mau baca lagi nanti di rumah, Paulus itu ulang-ulang mengingatkan, di dalam Kristus kita itu beroleh penebusan. Kita itu sudah ditebus, kita sudah diterima, kita sudah dilayakkan menjadi anaknya melalui darahnya. Bayangkan, bukan darah kita, harusnya darah kita itu yang harus membayar. Tapi biarpun darah kita pun tidak akan cukup karena betapa kita ini
Sebelumnya adalah orang yang sangat tidak layak. Tetapi karena Kristus kita dilayakkan. Kita beroleh penebusan melalui darah Kristus, yaitu pengampunan atas pelanggaran kita menurut kekayaan anugerahnya. Lalu di situ berulang-ulang, di dalam Kristus, di dalam Dia. Ayat 10, untuk mempersatukan di dalam Kristus, mempersatukan kita di dalam Kristus. Dia sebagai kepala segala sesuatu. Rasul Paulus mengulangi semuanya itu sekali lagi berulang-ulang, di dalam Kristus, di dalam Dia. Ini merupakan pengingat buat kita berulang-ulang bahwa kehidupan kita hanya bisa berjalan hanya di dalam Kristus. Kita bisa menikmati kasih karunia yang berlimpah-limpah itu di dalam Kristus. Hubungan suami istri di dalam rumah tangga, kakak beradik dengan orang tua, dengan saudara bersaudara yang keluarga besar. Kita hanya bisa menerima kesalahan mereka. Kita hanya bisa ada kasih yang muncul dari dalam itu ketika kita menyadari identitas kita di dalam Kristus. Di dalam Dia kita memiliki penebusan melalui darahnya. Diulang lagi, di dalam Kristus sebagai kepala. Oh, puji Tuhan. Betapa Roh Kudus melalui Rasul Paulus, itu betapa indahnya ini Efesus mengingatkan identitas kita di dalam Kristus. Jadi nanti sebelum kita mau baca di pasal-pasal sebelumnya, pasal 1 ini kita sudah didasari dengan di dalam Kristus. Ini semuanya tentang Kristus. Kita mau loncat di dalam ayat 17. Nanti teman-teman bisa baca di ayat sebelumnya. Perikop ini berbicara tentang doa Paulus. Kita mau langsung lanjut di ayat 17. Efesus pasal 1 ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia, Tuhan Allah, memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Oh, ini menarik ini teman-teman. Ini penting karena betapa pentingnya kita mengenal Bapa kita, Tuhan kita itu dengan benar. Kalau kita tidak mengenal Dia dengan benar, tanpa pewahyuan dan hikmat dari Tuhan, dari Yesus sendiri, kita tidak akan bisa mengenal Bapa kita sebagai Bapa yang baik. Dulu waktu saya masih kecil, saya diajari bahwa kalau saya gagal, saya salah, saya berdosa, itu nanti Tuhan marah loh. Makanya lagu anak sekolah minggu itu bahaya sebenarnya buat anak sekolah minggu. Hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga selalu melihat engkau. Seolah-olah dari kecil diajari, Tuhan itu cuma melihat, ini bener enggak? Oh, dia menggunakan tangannya, untuk mukul teman, nanti Tuhan marah. Kaki untuk nendang, untuk yang berbuat janda bagus pada temannya. Jadi seolah-olah diajarkan bahwa Tuhan itu melihat cuman, dia sudah salah ini. Nanti mungkin berikut kita akan belajar tentang kata Yesus, yasa, dari kata yasa. Itu dari huruf sin dan ayin. Bahwa pernah saya sampaikan bahwa itu sin itu gigi. Kalau dalam bahasa Ibrani, ayin itu mata. Gigi itu untuk menerkam musuh. Itu sama kayak ini gambaran Daud, gembala, dia mengungkapkan, menyampaikan gembala yang baik. Gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Dulu saya nangkapnya juga, kalau kita salah, Tuhan mau toki, Tuhan mau kutip-kutip, Tuhan mau pukul-pukul kecil sedikit begitu. Gada dan tongkat, gada itu untuk memukul musuh, untuk memukul singa. Daud itu tidak memakai gada, itu untuk memukul dombanya. Nah, dia untuk memukul singa yang mau mengganggu dombanya. Begitu juga Tuhan, gigi Tuhan yang itu gigi itu kan gambar untuk menerkam. Itu bukan untuk menerkam orang anak kesayangan. Gigi Tuhan, gigi di gambaran Yesus itu untuk menerkam musuh. Jadi tidak ada kuasa yang bisa mendekati kita, teman-teman. Amin. Tidak ada roh jahat, tidak ada hal-hal yang buruk itu yang bisa mendekati kita, yang bisa mencaplok begitu, menguasai kita. Karena kita ada dalam penjagaan gembala yang baik. Sin tadi, jadi Tuhan tidak menggigit kita. Giginya itu untuk menerkam musuh kita. Ayin sama ayin itu mata. Nah, dia mengawasi kita, bukan mengawasi, nanti jangan dia salah. Sama kayak lagu anak sekolah minggu tadi. Dia sudah pakai tangannya untuk memukul orang lain. Enggak. Mata Tuhan untuk menjaga kita. Kemanapun kita pergi, kita ada dalam penjagaan mata Tuhan.
Amin. Betapa dia menyertai kita, dia itu Immanuel. Nah, kembali lagi ke tadi, bahwa jadi Paulus berdoa itu supaya Tuhan memberikan kepada kita semuanya roh, ini R besar toh di Alkitab itu. Roh hikmat dan pewahyuan. Roh hikmat dan wahyu apa ini? Untuk mengenal Dia, untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal Allah kita dengan benar. Jadi jangan sampai salah pemahaman kita tentang kita melihat Allah yang kadang-kadang baik kalau kita lagi baik. Kalau kita lagi gagal, oh Tuhan nanti mau putih, hati-hati. Nah, itu makanya Paulus berdoa supaya kita semuanya Tuhan memberikan kepada kita roh, hikmat, dan wahyu untuk mengenal Bapa kita dengan benar. Dan hari ini kita diingatkan, identitas kita itu dalam Kristus. Kita ini dibungkus di dalam Kristus. Semuanya kehidupan kita ini semuanya tentang Kristus, bukan kita lagi. Rasul Paulus lagi di Galatia pasal 2:20. Aku disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Kalau kita mau baca surat-suratan Paulus itu semuanya dia menyatakan bahwa kehidupan kita bukan tentang kita, tetapi tentang Kristus. Penting untuk kita mengenal Dia dengan benar melalui roh hikmat dan pewahyuan tentang penyingkapan itu tentang Kristus. Mau lanjut kita ke bawah lagi ayat 18 dan 19. Ayat 18, dan kalau tadi kan ayat 17, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Ayat 18, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Ini ada titik 2. Apa itu panggilannya? Betapa kayanya kemuliaan warisannya kepada orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Kita semuanya adalah orang-orang percaya. Makanya pengikut orang Kristen itu dibilang orang percaya. Oh, dia orang percaya. Karena hidup kita karena percaya. Karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Ayat 18 tadi, betapa kayanya kemuliaan warisannya. Warisan itu kan, kalau kita berbicara warisan itu peninggalan toh, warisan. Orang tua memberikan warisan kepada sang anak. Betapa kayanya warisannya, pemberian Tuhan kepada orang-orang kudus. Kita semua orang-orang percaya adalah orang-orang kudus. Kita dikuduskan sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Bukan sesuai dengan kesetiaan kita. Betapa luar biasa ketika kita tahu identitas kita dalam Kristus. Betapa kuasanya, betapa luar biasa, betapa hebatnya kita punya Tuhan. Kita mau turun lagi di ayat 20 dan 21. Yang dikerjakannya di dalam Kristus. Lagi-lagi dia ulang. Dengan membangkitkan Dia. Dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Ayat 21. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Amin. Saya diberkati sekali dengan ayat ini teman-teman. Karena begini. Tadi ayat 19 berkatakan, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang besar. Dilanjut ayat 20, yang dikerjakannya di dalam Kristus. Dengan membagikan Yesus dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala Nah, kita tadi kan gereja, seperti logo gereja tadi, kita gereja itu didudukan juga. Nanti kita akan belajar itu. Didudukan juga bersama Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, posisi kita bersama dengan Kristus. Ayat 21 bilang, jadi posisi kita itu juga sama dengan jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ketika saya baca ini teman-teman, saya dapatkan sesuatu begini.
Bahkan kalaupun ketika kita mengalami kekurangan, kita mengalami sakit penyakit lah. Katakanlah tiap-tiap nama yang disebut, semua penyakit ada nama yang disebut. Tetapi firman Tuhan mencatat, kita duduk bersama Dia. Kita jauh lebih tinggi dari segala tiap-tiap nama yang disebut. Posisi kita di atas segala yang tidak bagus yang kita alami. Mungkin posisi kita itu di atas penyakit kita. Posisi kita itu di atas kekurangan kita. Karena kita bersama dengan Dia. Kita bersama dengan Kristus. Hidup kita mungkin saat ini di dunia itu tidak akan selalu enak. Gitu. Kita tidak akan selalu mulus terus. Kita tidak selalu nyaman. Karena kita masih di dunia. Kehidupan kita di daging. Kadang kita masih lemah. Kita masih lelah. Emosi kita kadang terkuras karena lingkungan. Mungkin teman, mungkin saudara. Mungkin ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Itu mengurus emosi kita. Tetapi apapun kondisi kita yang kita alami, ingat teman-teman, posisi kita tetap di dalam Kristus. Amin. Posisi kita tetap di dalam Kristus. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa bersama dengan Dia yang dikasihi. Kita sudah di penutup di ayat terakhir ini, ayat 22 dan 23. Terjemahan baru 2 mengatakan, segala sesuatu telah diletakkannya di bawah siapa? Kaki Kristus. Segala sesuatu diletakkan Bapa Allah di bawah kaki Kristus. Dan Dia telah diberikannya kepada gereja sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja, kalau di terjemahan yang satu, yang pertama itu disebut jemaat ya. Karena jemaat dan gereja itu sama. Terjemahan baru 2 dikatakan gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Bapa yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Segala sesuatu itu diletakkan Tuhan, diletakkannya, ini N besar, di bawah kaki Kristus. Di bawah kaki Kristus. Dan Dia, Kristus, telah diberikannya kepada gereja. Jadi Kristus ini dikasih buat kita. Bapa itu memberikan Kristus untuk kita sebagai kepala dari segala yang ada. Gereja yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kata kepenuhan Dia, bayangkan ketika kita ini kepenuhan Dia. Jadi tanpa kita Dia tidak penuh, kayak ada yang kurang begitu teman-teman. Oh ini sweet sekali nih, ini so sweet sekali. Gereja yang adalah tubuhnya, kita semuanya orang-orang percaya adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia, kepenuhan Tuhan, kepenuhan Bapa. Jadi tanpa kita Dia itu tidak penuh, makanya Dia ciptakan manusia untuk Dia ada hubungan, Dia ada relasi, dan Tuhan kasih kehendak bebas untuk kita semuanya semua orang manusia, supaya kita bisa mengasihi Dia juga dengan tanpa ada paksaan. Tuhan tidak ciptakan manusia itu seperti robot. Oh harus tunduk. Makanya dulu saya juga masih kecil, masih remaja pemuda begitu, saya sering dengar, oh saya kan bukan malaikat, kayak tidak sempurna. Saya ini bukan malaikat. Padahal kita ini lebih daripada malaikat. Malaikat itu diciptakan untuk melayani. Bahkan malaikat diciptakan untuk melayani kita, orang-orang percaya. Jadi kita di atas malaikat. Seolah-olah saya dulu aja mikir, saya ini bukan yang sempurna. Padahal setelah tahu kebenaran ini, kita ini adalah orang yang sempurna di dalam Kristus. Wow, kita ini kepenuhannya, kepenuhan Dia. Kalau tidak ada kita, Dia kayak tidak utuh begitu. Seolah-olah. Karena kita ini bagian dari kehidupan Kristus. Makanya kita dibungkus, kita hidup di dalam Kristus. Kita ada. Ini juga gambaran suami istri. Suami istri saya pernah sampaikan bahwa istri itu belahan, belahan jiwa lah. Jadi suami dan istri itu kesatuan. Istri kepenuhan daripada suami. Suami juga kepenuhan. Jadi suami istri itu menyatu. Nah begitu juga kita. Kristus dengan gereja. Kita dengan Bapa. Kita dengan Tuhan. Kita dengan Yesus. Saya mau baca kembali lagi ke terjemahan The Passion. Dan ini menarik teman-teman. Terjemahan The Passion mengatakan begini. Dan saat ini inti dari segala sesuatu ada di dalam Dia.
Inti dari segala sesuatu ada di dalam Dia. Tadi saya bilang di awal bahwa Efesus itu inti daripada perjalanan hidup orang percaya. Di sini bilang inti dari segala sesuatu ada di dalam Dia, dan hanya Dialah pemimpin dan sumber dari segala yang dibutuhkan di dalam gereja. Gereja itu kita. Dia hanya Dialah pemimpin dan sumber dari segala sesuatu yang dibutuhkan kita, yang menjadi kebutuhan kita. Dia itu pemimpin sumbernya. Allah sudah menempatkan segala sesuatu di bawah otoritas Yesus Kristus. Allah sudah menempatkan segala sesuatu, semuanya di bawah otoritas Yesus Kristus, dan telah memberinya level tertinggi di atas segala yang lain. Dan sekarang kita, perhatikan ayat 23, dan sekarang kita, saudara dan saya, kita semuanya, itu gerejanya adalah tubuhnya di bumi. Kita semuanya itu tubuh Kristus. Tubuh Kristus di bumi. Kepala kita, Yesus di surga. Kita menyatu, Dia di surga, kita menyatu, kita tubuhnya. Nggak mungkin kan kepala dengan tubuh terpisah. Kepala kemana, tubuh kemana. Selama tubuh dan kepala tetap menjadi satu toh. Nah, semuanya itu ada di kepala. Makanya otak itu memimpin dari semuanya. Ini tangan tidak bisa menyuruh tubuh yang lain. Kaki kiri bergerak. Enggak, yang menggerakkan itu otak, kepala, ada di kepala. Jadi kita Paulus juga kalau tidak salah di Korintus bilang, kita hidup, kita bergerak itu hanya ada di dalam Kristus. Itu bisa terjadi dalam Kristus. Ayat 23 di terjemahan The Passion saya ulang. Dan sekarang kita gerejanya adalah tubuhnya di bumi. Kita adalah kepenuhan dari Dia yang memenuhi segala sesuatu dengan hadiratnya yang mengalir melalui kita. Amin. Jadi hadirat Tuhan itu mengalir, itu melalui kita. Puji Tuhan, haleluya. Luar biasa sekali. Tuhan tidak bisa bekerja. Tuhan itu bekerja itu melalui orang-orang percaya. Ketika kita tahu identitas kita dalam Kristus, Tuhan akan pakai kita dengan luar biasa. Melalui pelayanan ini Tuhan akan memakai pekabaran kabar baik. Pewartaan kabar baik di kota Manado ini. Puji Tuhan, kita bersama dengan Kristus. Kita bukan di bawah kakinya. Kita bersama dengan Kristus. Kita ini tubuh. Kristus kepala. Segala sesuatu itu Tuhan sudah serahkan itu di bawah Kristus. Di bawah kita juga. Gereja bukan pelengkap dunia. Tetapi gereja adalah pusat rencana Allah di dunia ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.